Sumardi dan Ibu Nurbaya. Putri Maulina Dina, asal daerah Kabupaten Maros. Putri dari Bapak Basri dan Ibu Satria SM. Rafni Afandi, asal daerah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Putra dari Bapak Ardan dan Ibu Munira SPI. Rahmawati, asal daerah Kabupaten Bone. Putri dari Bapak Toin dan Ibu Junaida. Rahmayanti, asal daerah Kabupaten Bone. Putri dari Bapak Muhammad Aris dan Ibu Nursida. Rami Rahayu Syah, asal daerah Kabupaten Takalar. Putri dari Bapak Syamsuddin dan Ibu Nur Huda. Reski, asal daerah Kota Makassar. Putri dari Bapak Herianto dan Ibu Herawati. Rivaldi, asal daerah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Putra dari Bapak Ridwan dan Ibu Elvi. Rika Mustika, asal daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Putri dari Bapak Ahmad Faisal dan Ibu Hairani. Rinal P, asal daerah Kabupaten Tanah Toraja. Putri dari Bapak Ruben Runa dan Ibu Marcelina. Rini Puspita Dewi, asal daerah Kabupaten Bone. Putri dari Bapak Alwi dan Ibu Rosna. Safira, asal daerah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Putri dari Bapak Muslim dan Ibu Arni. Salsa, asal daerah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Putri dari Bapak Selamat S dan Ibu Indota. Sarina, asal daerah Kabupaten Bone. Putri dari Bapak Supriyadi dan Ibu Kasmawati SPD. Serli, asal daerah Kabupaten Bone. Putri dari Bapak Murahim dan Ibu Sarianti. Serli
dan Ibu Syamsina. Sudirman, asal daerah Kabupaten Maros, putra dari Bapak Ansar dan Ibu Sarmia. Supriyadi Arfa Salam, asal daerah Kabupaten Takalar, putra dari Bapak Abdul Salam Dendrondrong dan Ibu Kartini. Suryanti, asal daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, putri dari Bapak Sultan dan Ibu Hasmini. Suryansyah, asal daerah Kabupaten Bone, putra dari Bapak Muhammad Bustan dan Ibu Rahmiana. Syahrul Kamal, asal daerah Kabupaten Bone, putra dari Bapak Amaluddin dan Ibu Dukiriul Haram. Syarlinda Syahrudin, asal daerah Kabupaten Luwu, putri dari Bapak Syahrudin dan Ibu Darmawati. Tarisa, asal daerah Kabupaten Nreka, putri dari Bapak Durra dan Ibu Sarika. Tasdir Maskur, asal daerah Mamuju Sulawesi Barat, putra dari Bapak Insinyur Maskur Malik dan Ibu Subaidah. Tatang Tariana, asal daerah Kabupaten Takalar, putra dari Bapak Riana Hidayat dan Ibu Sanniati. Tresia Sophia putri dari asal daerah Kabupaten Parigi Motong Sulawesi Tengah, putri dari Bapak Sofian Darise dan Ibu Sulpina SPD. Tri Anissa, asal daerah Kabupaten Luwu Timur, putri dari Bapak Musa dan Ibu Sri Tahati. Vira Yulianti, asal daerah Kabupaten Bone, putri dari Bapak Muhammad Tahi dan Ibu Ani Maryam. Wanda, asal daerah Kabupaten Parigi
dari Bapak Muhammad Amin dan Ibu Kasma. Yusri Zaldi, asal daerah Kabupaten Bulukumba, putra dari Bapak Herdi dan Ibu Salma P. SPD SD. Zulkarnain, asal daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, putra dari Bapak Zainuddin dan Ibu Ranti. Wisudawan disilakan duduk kembali. Penyerahan sertifikat penghargaan dan penyematan lencana penghargaan untuk Taruna Terbaik dan Taruna Teladan. Taruna Terbaik Program Studi Teknik Kelautan peringkat 1, Rara Dwi Sartika Muksi. Peringkat kedua, Tri Wulansari. Peringkat 3, Julviana Wanti. Adi Widya Taruna Program Studi Teknik Penangkapan Ikan. Peringkat 1, Iksa Juanda. Peringkat 2, Anugrah. Peringkat 3, Fernanda Febrianto. Adi Widya Taruna Program Studi Teknik Budidaya Perikanan. Peringkat 1, Andi Nur Aziza. Peringkat 2, Rahmi Rahayu Syam. Peringkat 3, Andi Sri Nopianti. Adi Karya Taruna atas nama Husain Program Studi Teknik Budidaya Perikanan. Adi Karya Taruni atas nama Adinda Sri Wahyuni Program Studi Teknik Kelautan. Kepada wisudawan dimohon mengambil tempat. Kami dengan hormat Ketua Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone beserta Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, dan Wakil Direktur 3 untuk menyerahkan sertifikat penghargaan dan penyematan lencana kepada wisudawan terbaik dan wisudawan teladan.
Untuk seluruh wisudawan dimohon berdiri. Yang sisi bawahnya masuk supaya tidak terlalu bervolume. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan beserta anggota dan Ibu Ketua Dharma Wanita Politeknik Kelautan dan Perikanan kepada wisudawan disilakan kembali ke tempat masing-masing. Wisudawan disilakan duduk kembali. Orasi ilmiah oleh Dr. Alwi Mulato SSTP, MSTP, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat Politeknik KB Bone beserta jajarannya, yang saya hormati dosen Politeknik KB Bone dan juga staf kependidikan Politeknik KB Bone, yang saya hormati Ketua Fortuna Politeknik KB Bone, yang saya hormati juga orang tua wali wisudawan Politeknik KB Bone, serta anak-anakku wisudawan angkatan ke-7 Politeknik KB Bone. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini di kampus Politeknik KB Bone. Baik, saya ingin mohon izin kepada para wisudawan serta hadirin semuanya. Saya ingin memberikan orasi ilmiah yang berjudul Bagaimana Kelayakan Sertifikasi ASC atau Aquaculture Stewards Council pada tambak udang intensif dalam menciptakan keberlanjutan. Pada kesempatan ini saya berkolaborasi dengan pihak Food Auditor PT Intertek, yaitu Bapak Tri Laksana Budiawan, dan juga dari pihak Universitas Hasanuddin, yaitu Profesor Dr. Insinyur Mardiana Ea Fakhri MSI, serta
dari Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu Bapak Muhammad Yusuf SSTPI MSI PhD. Next. Seperti kita ketahui bersama bahwa saya ingin mengenalkan apa yang dimaksud dengan sertifikasi ASC. Sertifikasi ASC adalah program yang dikembangkan oleh Stewardship Council yang dimaksudkan untuk melihat bagaimana cara pembudidayaan bertanggung jawab dan berkelanjutan, di mana kita melakukan pembudidaya harus berkelanjutan atau bertanggung jawab terhadap sisi lingkungan, sisi ekonomi, dan juga sisi sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa komoditas udang adalah komoditas utama ekspor hasil perikanan kita. Hampir 28,4% didominasi oleh krustasea atau udang. Pada saat ini kita tidak bisa memungkiri bahwa tuntutan pasar global sudah mewajibkan kita untuk mengikuti GLDRIN atau sepakatan untuk yang ramah lingkungan. Seiring dengan tuntutan ekonomi perkembangan zaman, maka kita harus menerapkan sistem budidaya yang bertanggung jawab, di mana kita harus melihat dari sisi lingkungan, sisi ekonomi atau finansial, dan juga sisi sosial di masyarakat. Pada tujuan pendahuluan ini yaitu dengan adanya sistem welfare tadi bisa menambah pasar kita lebih jauh ke depan. Kita harus memberikan perlindungan pada produk-produk yang kita budidayakan dengan sertifikasi tersebut. Dengan adanya sertifikasi tersebut, maka produk kita akan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Kita akan memiliki nilai premium yang jauh tinggi dibandingkan produk-produk yang tidak bersertifikasi. Dan pada akhirnya kita akan memiliki market share atau paksa pasar yang jauh lebih luas. Lanjut. Ya, pada penelitian ini kami melihat dari sisi biaya dan juga keuntungan, di mana ke biaya kita bisa lihat dari keuntungan yang kita hasil budidayakan serta keuntungan dari sisi lingkungan dan juga sisi sosial. Lanjut. Pada penelitian kali ini saya mengambil lokasi pada PT Mustika Minanusa Aurora Kalimantan Utara, kemudian di PT Misaja Mitra Pati dan PT Bumi Menara Internusa Jawa Timur, serta PT Mega Marine Freight Jawa Timur. Riset ini kami sudah lakukan dari tahun 2024 bulan September hingga bulan Juni 2025 kemarin. Adapun penumbuhan data kita ambil dari data-data audit dari Intertek dan juga dari pembudidaya. Sedangkan sumber-sumber yang ada adalah dari pembudidaya, unit pengolahan ikan, sistem pasar, dan Komtrade perdagangan internasional. Selanjutnya untuk pendekatannya dengan menggunakan exploratory sequential design dan value chain design dari Porter 1985. Dan analisnya adalah menggunakan extended cost benefit analysis atau ECBA dengan mengukur NPA dan BC rasio pada usaha budidaya udang. Next. Pada sertifikat ASC ini terdapat 7 prinsip yang harus kita penuhi dalam membudidayakan. Yang satu pertama yaitu mematuhi semua hukum dan peraturan nasional dan lokal yang berlaku. 2. Lokasi yang sesuai dengan lingkungan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam penting sekitar budidaya tersebut. Yang ketiga, mengembangkan dan mengoperasikan pertanian dengan mempertimbangkan masyarakat yang berada sekitar pembudidayaan tersebut. Prinsip yang keempat yaitu mengoperasikan aquakultur dengan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Karena pada akhir-akhir ini kita sering temukan, kita pernah mendengar bahwa terdapat tenaga kerjaan yang tidak bertanggung jawab. Serta yang prinsip yang kelima yaitu mengelola kesehatan dan kesejahteraan krustasea dengan cara yang bertanggung jawab.
Prinsip yang keenam yaitu mengelola asal bentuk atau pemilihan stok dan dampak manajemen stok yang kita budidayakan tersebut. Dengan adanya stok yang baik, pemilihan stok yang baik, maka produk yang kita hasilkan dari budidaya juga akan lebih baik. Dan prinsip yang ketujuh adalah menggunakan sumber daya dengan cara yang efisien, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab. Baik, adapun hasil yang saya dapatkan, yang pertama adalah bagaimana cara alur untuk mendapatkan mekanisme proses sertifikasi tersebut. Yang pertama adalah bagaimana cara mempersiapkan cara untuk sertifikasi tersebut. Kedua adalah audit kepatuhan tentang prinsip-prinsip ASC yang sudah saya sebutkan tadi. Ketiga, bagaimana pemberian sertifikat ASC bagi pembudidaya yang sudah memenuhi dari prinsip-prinsip ASC tersebut. Yang keempat adalah audit atau surveillance yang dilakukan setiap tahunnya untuk mengecek kepatuhan pada setiap prinsip yang sudah dipersyaratkan tadi. Yang kelima, penilaian dampak sosial diperbaharui setiap 3 tahun, sedangkan penilaian dampak lingkungan diperbaharui setiap 6 tahun. Next. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa keuntungan dan juga biaya yang akan kita keluarkan untuk melakukan penerapan sertifikasi ASC tersebut. Ada beberapa, salah satu diantaranya adalah biaya legalitas, kemudian biaya promosi, biaya dampak, kajian dampak lingkungan, dan lain-lain, serta juga keuntungan secara pendapatan dan juga benefit masyarakat terhindar dari pencemaran lingkungan, serta benefit tentang adanya peningkatan mangrove atau cemaran udang di sekitar dari budidaya. Next. Dapat kita lihat bersama di depan ada beberapa tahapan dari sertifikasi kita yang kami lakukan pada beberapa tambak yang kita survei. Ada 3 kategori, yaitu ada tambak yang sedang proses sertifikasi, tambak yang sudah tersertifikasi pada tahun 2023, dan juga tambak yang sudah tersertifikasi 3 tahun terakhir. Dari biaya yang digunakan pada tahun tambak yang proses sertifikasi mengeluarkan biaya sekitar 400.530.226. Sementara untuk pada tambak yang tersertifikasi berjumlah 595.600 sekian untuk biayanya. Dan pada surveillance yang tambak yang sudah berjalan selama 3 tahun dikeluarkan biaya sekitar 321.300 rupiah, 300.942 rupiah. Dari sini kita lihat betapa tingginya sertifikasi tersebut, tetapi akan mengalami penurunan dan akan mengalami peningkatan penghasilan. Next. Benefit yang didapatkan adalah expand market share. Kita bisa meningkatkan jumlah pangsa pasar kita jauh lebih luas. Mengingat pangsa pasar kita 50% lebih adalah ke Amerika. Kalau Amerika menetapkan hambatan pajak yang tinggi, tentunya kita harus siap dengan daya saing yang tinggi pula. Kemudian dengan adanya penerapan sertifikasi tersebut, kita bisa meningkatkan kondisi kerja menjadi lebih harmonis. Kita kondisi kerja menjadi lebih tertata manajemennya. Keuntungan yang ketiga yaitu adanya peningkatan produksi dari tiap tahunnya. Setiap siklusnya mengalami peningkatan dan juga akan melakukan peningkatan keuntungan secara finansial. Dengan adanya penerapan tersebut, kita juga akan meningkatkan cara manajemen yang baik pada tambak kita, cara membudidayakan dengan yang baik. Selanjutnya keuntungan adalah kesadaran dan tanggung jawab sosial, sehingga kita memiliki komunitas-komunitas pembudidaya dan serta men-sharing tentang permasalahan budidaya tersebut.
Dan yang keuntungan yang berikutnya adalah kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan penerapan sertifikasi tersebut, maka kita akan lebih ramah lingkungan, limbah tambak kita akan dikelola dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Next. Untuk kelayakan sertifikasi saya hitung ada finansial NPV, ekonomik NPV, PC rasio dan rasio ekonomik. Dari beberapa tahapan yang kami lakukan, ada peningkatan dari jumlah tambak yang on proses sertifikasi 2003 dan sudah tersertifikasi 3 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi ASC mampu meningkatkan keuntungan dari usaha budidaya tersebut. Next. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan yang kami ingin sampaikan adalah yang pertama, memperkuat peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis bagi para petani tambak budidaya udang. Yang kedua, membangun platform informasi dan konsultasi terintegrasi antar komunitas pembudidaya udang, pembudidaya bibit, dan juga para pedagang atau eksportir udang. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam rantai pasokan udang tersebut. Yang keempat, memperkenalkan program sertifikasi ASC ini secara bertahap di masing-masing lingkungan atau tahapan pembudidayaan. Yang kelima, mempromosikan keterlibatan komunitas lokal budidaya udang tersebut. Dan yang keenam, menetapkan standar peraturan yang mendukung terkait dengan budidaya udang tersebut. Next. Baik, dan itu tadi yang sudah saya sampaikan. Izinkan saya mensitir dari Steve Settle 1854, di mana dia mengatakan bumi bukan milik kita, tapi kita adalah milik bumi tersebut. Maka kita harus menjaga bumi ini untuk anak cucu kita. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pantun untuk anak-anak wisudawan tercinta. Seragam dinas terlihat gagah, selesai kuliah membawa ilmu. Takdir berpisah tak dapat dicegah, namun doa kami akan selalu menyertaimu. Demikian orasi ilmiah saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan wisuda oleh Ibu Taruna didampingi oleh Kepala Pusat Layanan Akademik dan Ketarunaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Wisudawan dimohon berdiri. Langit boleh seperti ikut tersenyum. Waktu terasa cepat berlalu. Seperti kemarin, kami menyambut kalian di gerbang Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Dengan langkah ragu, mata penuh tanya, dan hati yang masih mencari arti perjalanan. Hari ini, kalian bukan lagi taruna yang bertanya-tanya. Kalian adalah pemimpin muda yang telah ditempa oleh disiplin ilmu.
pengabdian kepada negara. Anak-anakku, di balik setiap tugas yang kau selesaikan, ambil doa kami dan mengiringi tanpa henti. Di balik setiap langkah kakimu yang melangkah, ada cinta kami, cinta yang tak pernah lelah menguatkan. Bawalah nama baik alma mater ini seperti engkau membawa nama baik orang tuamu. Berlayarlah di lautan luas kehidupan dengan kompas, integritas, dan layar pengabdian. Dan ketika badai menghampiri, ingat, kau punya akar yang kokoh dari Politeknik Kelautan dan Perikanan. Kau punya rumah yang selalu mendoakanmu kembali. Hari ini kami bangga. Selamat jalan anak-anak bangsa. Selamat mengabdi untuk negeri. Langkahmu adalah doa kami. Langkahmu adalah bakti kami. Wisuda disilakan duduk kembali.
pembacaan doa kepada Bapak Ridi Maturidi dengan hormat disilakan. Sebelum mengakhiri rangkaian acara pada hari ini, marilah kita sejenak tundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya akan memimpin doa dengan ajaran agama Islam bagi Bapak Ibu hadirin wisudawan wisudawati yang beragama selain Islam. Dimohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ahli sultan. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kembali kami dalam acara upacara wisuda Politeknik Tapebone tahun 2025. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu, serta membawa kebahagiaan bagi kami semua, khususnya bagi para wisudawan, wisudawati, dan sivitas akademika, juga para orang tua, saudara, dan para sahabat yang hadir pada saat ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara wisuda ini Engkau jadikan salah satu pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu kepada kami, sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab dan amanah-Mu untuk memakmurkan bumi dengan cahaya ilmu kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan. Semoga para lulusan dikaruniai jalan kebaikan, jenjang karir yang mulia, dan keberkahan yang seluas-luasnya, yang dipenuhi tanggung jawab serta semangat yang tinggi untuk meraih cita-citanya dalam mewujudkan ilmuwan kelautan dan perikanan yang tangguh, kompeten, dan berwawasan luas demi kemajuan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan mereka kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar para lulusan Politeknik Tapebone ini dapat terus menjadi generasi yang siap membangun daerah dan bangsanya untuk menuju peradaban tinggi, sehingga mampu bangkit menjadi salah satu bangsa besar dan dimuliakan di muka bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, berikanlah kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketawakalan, serta umur yang panjang yang dipenuhi keberkahan kepada orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemimpin kami, dan ampunilah dosa-dosa mereka, dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang senat terbuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone secara resmi saya tutup. Persembahan wisudawan dimohon berdiri. Dipandu pembawa peda Senat
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Wisudawan meninggalkan tempat upacara. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa di lapangan upacara Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone akan dilaksanakan display oleh drum band Korps Raksa Jaladri Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Demikianlah seluruh rangkaian acara wisuda Angkatan ke-7 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua wisudawan Fortuna yang telah berpartisipasi terselenggaranya wisuda Angkatan ke-7 dalam rangka Wisuda Nasional Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.
Sama